Pernah kebayang nggak sih kalau pada detik ini juga, miliaran sel di dalam tubuh Anda itu sebenarnya sedang bernyanyi? Ya, secara harfiah bernyanyi. Mereka sama sekali nggak diam. Benar, maksud saya kalau Anda bisa, ya katakanlah memperbesar pendengaran Anda sampai ke tingkat mikroskopis, sel-sel daging, tulang, organ Anda itu sebenarnya sedang memancarkan frekuensi elektromagnetik yang konstan. Sebuah simfoni tanpa henti ya. Tepat sekali, sebuah simfoni. Tapi, nah ini pertanyaannya, apa yang terjadi kalau ada satu instrumen di dalam orkestra tubuh Anda ini yang mulai bernyanyi dengan nada sundang? Oh, sains medis modern pasti akan langsung menyebut nada sumbang itu sebagai penyakit kan? Atau stres seluler? Betul, tapi tahukah Anda, kebijaksanaan spiritual kuno itu ternyata punya istilahnya sendiri untuk kondisi ini. Mereka menyebutnya sebagai sel yang lupa cara bertasbih. Dan yang bikin merinding, itu bukan cuma sekedar metafora puitis loh. Tunggu, maksudnya ini bisa dibuktikan secara fisik? Oh pasti. Emisi elektromagnetik dari sel ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa diukur secara objektif di laboratorium. Wow. Ya, kita kan sering banget ya memenjarakan sains dan spiritualitas di dua ruangan yang beda. Seolah-olah mikroskop dan doa itu nggak punya bahasa yang sama. Padahal nggak gitu kan? Sama sekali nggak. Kalau kita lihat ke tingkat paling dasar dari realitas fisik kita, batasan itu benar-benar runtuh seketika. Nah, itulah tepatnya alasan kenapa, khusus untuk Anda yang selalu haus wawasan baru dan mungkin capek dengan kebingungan informasi, eksplorasi mendalam kita kali ini bakal kerasa sangat memikat. Ya, ini topik yang luar biasa. Oke, mari kita bedah topik ini. Kita punya catatan luar biasa yang disusun oleh Edi Iskandar dan Dr. Unita. Judulnya The Resonance of Tasbih, Spiritual Biology and Cellular Frequency. Catatan yang sangat komprehensif, jujur saja. Sepakat. Dan misi kita hari ini adalah merangkai semacam puzzle pemahaman. Kita mau menghubungkan konsep tasbih dari dunia spiritualitas, frekuensi dari ranah biofisika, dan proses biologi seluler seperti fagositosis serta autofagi. Itu lompatan yang cukup jauh, tapi jembatannya sangat kuat. Betul. Jadi, mari kita mulai bongkar ini dari fondasinya dulu. Catatan ini kan membawa istilah agama seperti tasbih ke ranah sains murni. Gimana cara kerjanya itu? Oke, jadi catatan tersebut memulai argumennya dengan menarik referensi dari teks klasik. Spesifiknya, Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 dan Surah Al-Isra ayat 44. Yang menyatakan bahwa segala sesuatu di langit dan bumi bertasbih, ya? Tepat. Secara tradisional, kita memahaminya sebagai ritus kepatuhan spiritual biasa. Tapi, nah ini menariknya, Edi Iskandar dan Dr. Unite menggeser lensa ini ke arah biofisika. Oke, jadi bertasbih di sini diartikan sebagai apa? Sebagai vibrasi konstan. Berdasarkan hukum termodinamika dan fisika partikel, segala sesuatu di alam semesta ini ada dalam kondisi bergetar. Maksudnya nggak peduli itu benda mati atau hidup? Benar. Termasuk atom karbon, hidrogen, oksigen yang ngebentuk tubuh Anda itu semuanya bergetar. Nggak ada yang namanya titik nol absolut, di mana benda hidup itu benar-benar diam. Semuanya bergetar. Iya, Berarti mereka punya ritme dasar dong. Ini ngingetin saya sama konsep biofisika soal resonansi alami. Setiap molekul kan punya frekuensi tertentu di mana dia paling stabil. persis banget. Nah, dalam kerangka berpikir catatan IT, frekuensi yang paling stabil, paling harmonis dan seimbang, itulah yang mereka sebut sebagai fitrah. Oh, wow. Jadi fitrah di sini bukan sekedar konsep moral atau kesucian bawaan. Bukan cuma itu. Fitrah di sini menjadi sebuah status biofisik. Ini yang diistilahkan sebagai sunatullah frekuensi. Sunatullah maksudnya hukum alam yang absolut. Betul. Jadi ketika sel hati Anda, misalnya, berada dalam kondisi sehat optimal, sel itu sebenarnya lagi bergetar pada frekuensi fitrahnya. Dia sedang bertasbih sesuai desain aslinya. Kalau saya balik pakai analogi orkestra di awal tadi, fitrah ini kayak saat seluruh alat musik disetel ke nada dasar yang sama ya. Ya, katakanlah semuanya disetting ke nada A pada 440 Hz gitu. Angin kalau 100 musisi mainin nada yang selaras, suaranya pasti menggetarkan ruangan dengan sangat indah. Tapi, masalahnya gaya hidup modern ini kan kacau ya. Oh, sangat kacau. Polusi, makanan olahan, stres.
stres emosional, semua itu mulai masuk ke dalam ruangan orkestra tadi dan mengganggu konsentrasi para pemainnya. Dan dampaknya langsung terasa di sel. Betul, beberapa sel mulai kehilangan nada dasarnya, mulai main di luar irama, dan bikin ketidakharmonisan yang bising banget pasti. Ya, dan dokter Unita secara spesifik menyebut kondisi sumbang ini sebagai terganggunya tasbih pada sel tersebut. Terganggunya tasbih, jadi ketidakharmonisan atau disonansi itu bermanifestasi jadi penyakit. Secara biologis iya. Membran sel yang tadinya fleksibel jadi kaku. Terus jalur komunikasi antar sel mulai terputus. Selnya jadi nggak bisa buang racun secara efektif dong. Tepat. Dan itulah yang ujung-ujungnya didiagnosis oleh dokter sebagai peradangan, infeksi, atau yang lebih parah, mutasi seluler kayak kanker. Jadi penyakit itu pada dasarnya sel yang amnesia. Haha, bisa dibilang gitu. Sel yang kehilangan memori tentang gimana caranya bergetar pada frekuensi fitrahnya. Oke, tunggu sebentar. Jadi apa makna dari semua ini? Kedengarannya kok terlalu sederhana dan maaf ya, agak fantastis. Fantastis gimana maksudnya? Ya, kalau penyakit itu cuma nada sumbang, apa berarti kita cukup nembakin frekuensi tertentu dari luar tubuh, terus tiba-tiba sel kankernya sembuh ajaib? Kayak ditepuk pakai garpu tala ajaib gitu? Iya, saya agak nolak sih kalau ini cuma disederhanakan jadi semacam sihir gelombang suara. Pasti ada penjelasan mekanisnya dong. Penolakan yang sangat masuk akal. Dan jangan khawatir, catatan ini sama sekali nggak mempromosikan sihir kok. Hal yang sangat mempesona di sini adalah mekanismenya itu sangat terukur. Oke, coba jelaskan mekanismenya. Untuk memahaminya, kita harus melihat bagaimana teknologi atau alat terapi frekuensi eksternal ini memicu apa yang disebut resonansi simpatetik. Resonansi simpatetik ini kayak eksperimen fisika anak sekolahan itu bukan sih? Iya, yang pakai 2 garpu tala ukuran sama itu. Kalau Anda pukul 1 garpu tala, yang satunya lagi di ujung meja bakal ikut bergetar kan? Padahal nggak disentuh. Karena dia menangkap gelombang yang selaras. Oke, masuk akal kalau itu besi. Tapi, sel manusia itu kan kantung air berdaging yang penuh protein ya. Gimana caranya sel nangkap gelombang frekuensi? Nah, disinilah sainsnya jadi makin gila. Membran pelindung di setiap sel Anda itu sebenarnya dipenuhi oleh protein reseptor. Fisikan molekuler, reseptor ini tuh nggak cuma bertindak sebagai kunci untuk molekul kimia. Mereka ternyata juga bertindak persis kayak antena radio mikroskopis. Tunggu, serius, antena radio. Iya, mereka sangat sensitif terhadap medan elektromagnetik tertentu. Jadi, waktu ada alat frekuensi dari luar mancarin gelombang spesifik yang meniru frekuensi sel sehat, Antena-antena di sel yang sakit ini mulai nangkap sinyalnya. tepat sekali. Getaran resonansi ini memicu perubahan struktural pada dinding sel. Dia ngebuka yang namanya jalur ion, jadi kalsium dan nutrisi bisa ngalir masuk lagi. Wow, jadi alat itu sebenarnya nggak ngebunuh penyakitnya secara langsung. Nggak sama sekali. Alat itu sekedar menekan saklar listrik untuk ngebangunin sistem pertahanan sel itu sendiri. Ibaratnya ngasih semacam kejutan energi atau jump start ya, biar sel imun kita ingat lagi sama tugas mereka. Benar. Dan ini bawa kita ke detail krusial dari pemaparan Dr. Unita di sumber kita. Beliau nyebutin kalau paparan frekuensi ini secara langsung ngerangsang pasukan khusus imun kita. Sel makrofag. Iya, makrofag. Untuk ngelakuin fagositosis. Nah, Anda yang lagi dengerin ini mungkin ngebayangin makrofag tuh kayak karakter Pac-Man ya, yang jalan-jalan terus makanin bakteri jahat. Tapi secara mekanis apa yang terjadi waktu frekuensi ini ngebangunin makrofag? Proses fagositosis ini sebenarnya butuh energi yang luar biasa besar. Waktu antena makrofag itu distimulasi sama frekuensi yang tepat, sel tersebut beneran ngubah struktur fisiknya. Ngubah fisik gimana? Dia memanjangkan bagian membran selnya semacam bikin kaki semu gitu buat ngepung dan nelan si bakteri atau sel kanker. Oh, terus setelah terkurung di dalam perutnya makrofag, Makrofag bakal ngebombardir patogen itu pakai enzim penghancur yang mematikan. Tapi, dan ini kuncinya, buat ngelakuin pergerakan fisik se-ekstrim itu, makrofag butuh aliran energi elektromagnetik yang sempurna. aliran energi. Oh, ini nyambung sama referensi buku J.L. Oshman yang tahun 2015 itu ya, Energy Medicine. Persis. Catatan ini ngutip pembuktian Oshman bahwa tubuh kita punya jaringan ikat yang bertindak kayak semikonduktor. Semikonduktor biologis, maksudnya mirip kabel tembaga di sirkuit elektronik itu. Kurang lebih,
Matriks jaringan hidup kita ini bisa nganterin frekuensi elektromagnetik atau bioresonance ke seluruh tubuh secara instan. Instan, lebih cepat dari peredaran darah. Jauh lebih cepat dari sinyal kimia yang lewat darah. Makanya paparan frekuensi bisa secara serentak mengorkestrasi triliunan makrofag untuk ngelakuin fagositosis bareng-bareng. Ya ampun, itu benar-benar mengubah cara kita mandang pengobatan sih. Bahwa nyembuhin itu bukan sekedar lempar bom kimia berupa obat dan berharap kena sasaran. Betul. Tapi menciptakan kondisi resonansi yang tepat supaya tubuh bisa ngelakuin kerjanya sendiri. Nah, tapi ini malah nimbulin pertanyaan baru yang lebih besar di kepala saya. Apa itu? Kalau stimulus eksternal atau alat frekuensi dari luar bisa nyetel ulang antena sel ini, apakah tubuh manusia punya tombol reset internalnya sendiri tanpa harus bergantung sama alat? Kenapa Anda mikir gitu? Ya kan nggak mungkin tubuh yang udah berevolusi jutaan tahun ini didesain buat bergantung sama perangkat keras buatan manusia, kan? Observasi yang tajam banget. Dan jawabannya, ya, tubuh punya mekanisme riset internal yang luar biasa presisi. Gimana caranya? Disinilah catatan Edi Iskandar dan Dr. Unita menyoroti sebuah praktik kuno yang sangat kita kenal, puasa. Puasa. Ya, puasa. Secara biologi seluler, puasa itu pelatuk utama untuk mekanisme bertahan hidup yang namanya autofagi. Nah, disinilah semuanya jadi sangat menarik. Autofagi ini kan konsep yang bikin ilmuwan Jepang Yoshinori Ozumi menang Nobel Kedokteran tahun 2016. Tepat sekali. Beliau ngebuktiin sel punya cara mandiri buat bersih-bersih. Anda yang dengerin mungkin mikir, oke, saya tahu puasa itu sehat, bisa detoks. Tapi mari kita bedah, gimana persisnya ketiadaan makanan bisa jadi tombol reset frekuensi. Waktu Anda berhenti masukin kalori, sel-sel Anda nyadar kalau pasokan energi dari luar itu stop. Sel mendeteksi kelaparan ini dan ngebunyiin alarm survival. Daripada mati, selnya ngapain? Sel ngubah mode operasinya dari mode pertumbuhan jadi mode pemeliharaan internal. Dia mulai cari sumber energi dari dalam dirinya sendiri. Oh, dia nge-scan bagian dalamnya ya? Ya, dia nyari protein-protein tua yang bentuknya udah salah, mitokondria yang rusak, atau bahkan virus yang sembunyi. Ini ibaratnya kayak Anda kejebak di dalam rumah pas badai salju berhari-hari, pasokan kayu bakar Anda habis, biar nggak mati kedinginan Anda ngapain? Mulai mecahin perabotan rumah kan? Iya, Anda mecahin kursi tua, ngebongkar meja reyot, terus dibakar di perapian. Jadi Anda ngebersihin rumah dari sampah sekaligus dapat energi buat bertahan hidup. Di catering ekstrim. Analogi yang pas banget. Nah, di biologi seluler, rumah itu adalah membran baru yang kita sebut autofagosom. Dia ngembungkus kursi-kursi rusak tadi. Terus dibakar. Datanglah organel bernama lisosom yang bawa asam penghancur. Dia nyatu sama kantong sampah tadi dan ngeleburin sampah seluler itu balik jadi asam amino dasar yang bersih. Autofagi, memakan diri sendiri. Bener. Dan kalau kita kaitkan sama topik frekuensi kita hari ini, protein yang rusak dan racun-racun itulah yang selama ini bikin sel bergetar sumbang. Ya ampun, masuk akal banget. Jadi dengan ngancurin sampah seluler lewat puasa, sel buang beban fisik yang merusak harmoni getarannya. Tepat. Begitu bersih, antena sel bisa bergetar lagi di frekuensi fitrahnya. Dan ini jadi sintesis yang brilian banget dari Edi Iskandar dan Dr. Unita. Mereka bikin jembatan antara dimensi fisik dan spiritual. Sangat indah kan? Banget. Secara spiritual, puasa itu bentuk ketaatan dan nahan diri. Tapi secara fisik, tasbih itu mewujud jadi frekuensi seluler yang stabil dan bersih berkat autofagi tadi. Ketaatan spiritual ternyata punya konsekuensi biofisika yang terukur secara absolut. Oke, kita udah ngelihat level seluler dan level spiritualitas personal. Mari kita perbesar skalanya ke bukti lintas disiplin buat ngelihat gambaran utuhnya. Gimana kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar? Kalau kita bawa ke skala makro, sumber kita masuk ke ranah fisika kuantum. Catatan, ini ngutip Lynn McTaggart dalam bukunya The Field. Fisika kuantum, tempat di mana realitas selalu kerasa membingungkan. Gimana ini dukung ide soal sel yang bertasbih tadi? McTaggart itu merangkum puluhan daun riset yang nunjukin bahwa kalau Anda ngeblah sel manusia, ngelewatin nukleus, DNA, atom, sampai ke elektron dan quark. Kita nggak bakal nemuin materi yang padat, kan? Benar. Di titik paling dasar eksistensi kita, yang ada cuma pusaran energi murni dan informasi yang terus bergetar dalam medan yang saling terhubung. Itu yang dia sebut the field.
Berarti daging, tulang, darah kita ini sebenarnya cuma ilusi optik dari getaran energi yang sangat rapat. Begitulah fisika kuantum melihatnya. Kita ini kejadian energi yang terus berlangsung. Kalau alam semesta itu lautan frekuensi, pasti ada satu organ di tubuh kita yang jadi semacam dirijen utama orkestra getaran ini dong. Ada. Dan institusi yang ngebuktiin itu secara empiris adalah HeartMath Institute. Ini juga referensi utama di dokumen kita. Bukannya otak ya yang paling kuat listriknya? Itu yang sering kita kira. Tapi riset Rolling McCarthy soal The Energetic Heart ngebuktiin kalau organ yang mancarin medan elektromagnetik paling masif itu jantung, bukan otak. Wait, really? Jantung? Ya, medan magnetik jantung itu bahkan bisa diukur sampai beberapa meter di luar tubuh kita loh. Itu kerasa fiksi ilmiah banget, tapi apa dampak medan magnetik jantung ini ke miliaran sel kita yang lagi bernyanyi tadi? Jantung itu metronom, alat penentu tempo buat seluruh tubuh. HeartMath nunjukin waktu kita ngerasa marah, frustrasi, atau takut, grafik frekuensi jantung kita jadi kacau dan tajam. Dan ketidakharmonisan itu disiarin ke setiap sel di tubuh kita. Tepat, menciptakan kepanikan seluler. Tapi kebalikannya, waktu kita merasa damai, bersyukur, atau khusyuk, ritme jantung jadi halus bergelombang kayak ombak. Koherensi biologis. Betul, koherensi jantung. Gelombang harmonis ini langsung nyelarasin sistem saraf, nurunin hormon stres, dan bantu sel balik ke getaran fitrah. Wah, kalau kita tarik benang merahnya ke konsep tasbih, ini ngasih arti baru yang sangat dalam ke praktik kebijaksanaan kuno. Dan ini menyentuh referensi paling fundamental di catatan mereka. Filosofi Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Abad ke-11 kan? Ratusan tahun sebelum ada mikroskop elektron atau HeartMath Institute, beliau udah ngebahas ini. Secara intuitif ya, pemahaman Al-Ghazali berpusat pada qalb atau hati. Beliau mendeskripsikan qalb bukan cuma organ pemompa darah, tapi pusat energi dan kesadaran. Jadi apa hubungannya dengan mengembalikan harmoni frekuensi tadi? Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali ngejelasin kalau praktek dzikir yang esensinya kan pengulangan tasbih ya, punya satu tujuan utama, mengantarkan hati pada ketenangan absolut. Oh, saya paham sekarang. Ini berarti kesehatan bukan sekedar minum obat kimiawi, bukan? Bukan. Ini tentang bagaimana kita mengelola energi kita secara keseluruhan. Ya ampun, kalau kita terjemahin pakai bahasa HeartMath Institute, zikir itu adalah teknologi paling kuno untuk nyiptain koherensi jantung. Tepat. Ketenangan hati ala Al-Ghazali itu secara harfiah meratakan grafik elektromagnetik jantung yang kacau jadi ombak harmonis. Kembang itu nyelimutin tubuh, ngasih sinyal ke makrofag buat fagositosis, dan nenangin sel biar balik ke fitrah. Inilah akar dari penyembuhan psikosomatik sejati. Dan ini menyimpulkan puzzle kita hari ini. Penyembuhan sejati adalah restorasi frekuensi. Baik pakai alat resonansi, pakai puasa, atau lewat zikir. Ketiganya membidik target yang sama ya. Semuanya bertindak sebagai konduktor yang manggil pulang sel-sel yang stres dan sumbang untuk melebur lagi ke ritme tasbih alam semesta. Ini benar-benar ngubah cara pandang saya secara total. Saya juga ngerasain hal yang sama waktu baca catatannya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan, saya mau Anda sejenak meresapi ini. Kenapa Anda harus peduli sama info soal makrofag dan tasawuf ini? Karena mulai hari ini, Anda nggak bisa lagi ngelihat tubuh Anda sekedar sebagai mesin dagir. Mesin yang kalau rusak tinggal diganti suku cadangnya ya? Nggak gitu. Adalah instrumen simfoni frekuensi yang sangat peka. Menjaga kesehatan berarti Anda bertugas menjaga ritme orkestra tersebut. Anda memegang kendali lewat makanan yang Anda kurangi, lewat puasa, dan ketenangan batin yang Anda latih. Dan hal ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk direnungkan sebagai penutup. Silahkan. Kalau sains membuktikan bahwa sel-sel Anda itu terus-menerus mendengarkan dan bereaksi terhadap frekuensi di sekitarnya, termasuk medan magnetik dari jantung Anda sendiri, Oke. lalu bagaimana dengan vibrasi dari kata-kata yang Anda ucapkan ke diri Anda sendiri setiap hari? Bagaimana narasi internal Anda mengubah ritme tasbih selular di tubuh Anda? Astaga. Pertanyaan yang sangat provokatif. Apakah pikiran Anda sendiri adalah nyanyian penyembuh? Atau justru nada sumbang yang merusak harmoni tubuh Anda sendiri? Itu sesuatu yang harus Anda selidiki di lab kehidupan Anda sendiri. Terima kasih sudah ikut membedah sumber yang luar biasa ini bersama kami, merakit ulang batas antara fisika dan spiritualitas. Tanyakan pada diri Anda, frekuensi apa yang sedang Anda pancarkan hari ini? Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.